Insiden di proyek. Keheningan membentang dari dalam mobil. Sunyi bercampur dengan dingin yang menelusup ke dalam tubuh. Tak ada percakapan apapun yang terjalin di antara Claudia dan Christian. Mereka diam membisu 1000 bahasa. Christian diam, tatapannya lurus ke depan, sedangkan Claudia melihat keluar jendela, memperhatikan jalanan basah akibat terkena guyuran air hujan. Raut wajah Claudia nampak jelas begitu kacau, seperti tengah memikirkan sesuatu. Sejak kejadian tadi, baik Christian ataupun Claudia memilih untuk diam, tak mengatakan apapun. Lebih tepatnya, tak ada yang memulai percakapan. Mereka memilih diam, sebagai cara menenangkan otak mereka, serta mencari jawaban dari jutaan pertanyaan yang muncul di benak mereka. Tak selang lama, mobil yang membawa Claudia dan Christian mulai memasuki lobi hotel. Claudia lebih dulu turun dari mobil, disusul Christian yang juga turun dari mobil. Langkah gadis itu terburu-buru dan bisa menghindar dari Christian. Christian membiarkan itu, dia membiarkan Claudia melangkah terburu-buru. Alasan dia tak mengejarnya adalah langkah terburu-buru gadis itu masih terbilang sangat pelan baginya. Mudah bagi Christian untuk mengejar jika memang dia ingin. Di lantai atas, tepat di mana kamar hotel Claudia dan Christian berada, Claudia sudah berlari menuju ke kamar hotelnya. Namun sayangnya gerak Claudia harus terhenti dikala Christian menarik tangannya. "Lepaskan aku, Christian," seru Claudia, berontak agar cengkeraman tangan Christian terlepas. Namun sayangnya cengkeraman itu tak mudah terlepas. Berkali-kali Claudia berontak, tetaplah berujung sia-sia. Christian semakin mencengkeram kuat pergelangan tangan Claudia. "Kau masih mau menghindar, Claudia?" Mata Christian berkilat, begitu tegas dan lekat menatap Claudia. "Christian, lepaskan aku, ini sudah malam." Claudia terus berontak. "Kau tidak bisa menghindar, Claudia. Kau tahu ada sesuatu di antara kita," bentak Christian dengan nada tinggi. "Tidak ada apapun di antara kita, Christian." Tukas Claudia menekankan dengan sorot mata begitu lekat dan tegas pada pria yang ada di hadapannya. Christian menatap dingin dan tajam Claudia. "Jangan terus-menerus menutupi. Kau tahu kalau ada sesuatu dari kita. Kau tidak bisa menyangkal itu." Mata Claudia sudah memerah, menahan air mata agar tak tumpah. Hatinya sesak luar biasa akibat gejolak perasaan tak menentu ini. "Jangan bicara omong kosong, Christian. Tidak ada apapun di antara kita," jawabnya cukup keras. Christian tersenyum sinis. "Tidak terjadi sesuatu di antara kita. Benarkah, Claudia? Lalu apa tadi, Jika kau tidak menginginkan, maka kau akan menolak. Tapi kenyataannya kau membalas ciumanku. Kau menginginkan itu, Claudia. Berhenti selalu menyangkal, karena aku mengenalmu." Claudia membenci situasi seperti sekarang. Bahkan dia membenci keadaan tadi di mana dirinya lepas kendali, sampai melupakan segalanya. Tapi sampai kapanpun, Claudia tak akan membiarkan hatinya terlena pada kondisi perasaan saat ini. "Tadi kita terbawa suasana. Aslinya tidak terjadi apapun di antara kita, Christian. Jangan berpikir lebih," seru Claudia penuh penekanan dan ketegasan di sana. "Oh iya, aku lupa. Kau Claudia Fitzgerald, gadis yang selalu tunduk pada keluargamu. Kau tidak akan pernah mungkin mendengarkan isi hatimu, karena yang kau pikirkan perasaan orang lain. Kau rela berkorban asalkan orang lain bahagia. Claudia, hidup sepertimu benar-benar tersiksa. Kau tidak bisa mengeluarkan pendapatmu, bahkan kau tidak bisa mengutarakan keinginanmu," jawab Christian seraya melepaskan cengkeraman tangannya. Mata Claudia tak lepas menatap Christian. "Christian, selama ini aku selalu berusaha untuk menjaga jarak darimu. Tapi kau yang terus-menerus menerobos masuk ke dalam kehidupanku. Kau adalah kakak iparku. Jangan bertindak gila. Tidak terjadi sesuatu di antara kita, Christian. Tidak ada." Christian menggeram mendengar Claudia yang terus-menerus menyangkal. Pria itu membenci di mana Claudia tak mau mengakui bahwa memang ada sesuatu terjadi di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah bisa mereka tolak, karena semesta sudah mendukung mereka untuk tetap berdekatan. "Kau benar, aku yang menerobos segala aturan sialan dan memaksamu untuk masuk ke kehidupanku. Tapi kau juga menginginkannya, Claudia. Kau menginginkan dan kau membiarkan aku menerobos masuk. Kau seolah menyalahkanku. Tapi apa kau tidak bercermin? Aku pun seperti ini karena dirimu," gelegar Christian keras. Satu demi satu derai air mata Claudia mulai berlinang jatuh membasahi pipinya. "Berhenti, Christian. Lupakan semuanya. Aku tidak akan membahas tentang ini lagi." Lalu Claudia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Christian bergeming di tempatnya membiarkan Claudia pergi. Rahang Christian mengetat, tangannya terkepal begitu kuat. Sorot matanya amat tajam membendung kemarahan yang tak tertahan. Ya, Christian tahu bahwa gadis itu terlalu pengecut untuk berada di dalam ombak besar.
Brengsek, umpat Christian kasar seraya mengusap wajahnya, penuh dengan emosi yang telah berhasil membakarnya. Di sisi lain, Claudia menjatuhkan tubuhnya di lantai, menangis sekencang mungkin seraya memeluk lututnya erat. Raut wajah Claudia nampak begitu rapuh dan lemah. Claudia tak mengira kalau akan seperti ini. Claudia menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar, sebuah kesalahan yang tidak bisa termaafkan. Jika saja ada mesin waktu, maka Claudia akan menghentikan semua ini. Sepanjang malam, Claudia hanya menangisi kebodohannya. Claudia ingin sekali pergi, tapi itu adalah hal yang tak mungkin. Lagi dan lagi dirinya terjebak dalam sebuah kerumitan yang dia turut andil menciptakan. Mata Claudia sembab, raut wajahnya pun nampak amat lemah. Pagi itu, Claudia tampil menggunakan celana jeans dan atasan berwarna merah muda. Garis itu merias wajahnya jauh sedikit tebal, agar sembab di matanya tertutupi. Sebenarnya Claudia sangat malas memakai make up tebal, tapi terpaksa ia lakukan agar sembab di matanya tertutup. Hari ini, dia sudah beraktivitas, yaitu melihat proyek yang dia tangani. Dia harus bersikap profesional, menyelesaikan pekerjaannya demi segera kembali ke negaranya. Claudia mengatur nafasnya, menatap cermin memastikan bahwa dirinya mampu melewati semua ini. Bertemu lagi dengan Christian adalah hal yang tak bisa dia hindari. Keadaan tetap membuatnya berada di dekat pria itu. Yang dirinya bisa lakukan adalah berusaha sekeras mungkin mengendalikan diri. Selanjutnya, Claudia melangkah keluar kamar. Lalu dikala tiba di lobi, gadis itu menatap Christian yang sudah berdiri di depan mobil sambil menatapnya yang baru saja datang. Tampak Claudia dan Christian saling bertatapan satu sama lain. Tatapan yang seolah memiliki makna dalam. Masuklah, dia tidak akan pakai sopir. Aku yang menyetir, ucap Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Kau yakin akan menyetir sendiri? Memangnya kau hafal jalan di sini? Tanya Claudia datar. Aku bisa melihat dari map. Ini bukan lagi zaman batu. Cepat naik, jawab Christian dingin. Claudia menurut. Dia masuk ke dalam mobil disusul Christian yang juga masuk ke dalam mobil. Berikutnya, Christian mulai melajukan mobilnya meninggalkan lobi hotel, menuju proyek yang tengah ditanganinya. Lagi dan lagi, tak ada percakapan terjalin setelah perdebatan tadi malam. Membuat kedua orang itu sepertinya berusaha untuk saling menjaga jarak. Layaknya tengah memasang dinding tinggi pembatas, tapi entah apa mungkin dinding itu bisa kokoh bertahan. Karena sejatinya sudah beberapa kali dinding pembatas runtuh. Sampai lantai berapa kantor cabang Yovan Group di Seoul? Claudia mulai percakapan, tapi percakapannya adalah tentang pekerjaan, bukan hal lain. Karena memang Claudia ingin bersikap profesional. Permintaan sound sampai lantai 85. Nantinya lantai-lantai yang tidak terpakai bisa disewakan ke tempat lain. Tapi tetap desain harus dibuat sesuai dengan keinginan sound, jawab Christian datar. Claudia mengangguk. Dalam hati, Claudia tak mengira kalau sound akan membangun sampai lantai 85. Padahal hanya kantor cabang, bukanlah kantor pusat. Mobil yang dilajukan Christian mulai memasuki bangunan di pusat kota Seoul. Bangunan yang akan dibangun menjadi salah satu gedung bercakar langit di Seoul. Tepat dikala mobil Christian terparkir, Claudia dan Christian turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam bangunan yang tengah dibangun. Tuan Hastings, sapa mandor pada Christian. Christian mengangguk merespon sapaan yang mandor. Di sampingku Claudia Fisgrad. Dia akan menjadi interior design project ini. Selamat pagi Nona Fisgrad, sapa sang mandor sopan. Claudia tersenyum pagi. Jawabnya hangat. Aku dan Claudia akan masuk ke dalam. Kami ingin melihat-lihat di dalam, sambung Christian dingin. Baik tuan, Nona, silakan pakai dulu topi safety ini. Sang mandor memberikan 2 topi safety pada Claudia dan Christian. Claudia dan Christian mengambil 2 topi safety itu dan memakai topi itu. Selanjutnya sang mandor mengantar Claudia dan Christian masuk ke dalam bangunan. Beruntung Claudia memakai jeans, jadi mempermudah gerak agar bisa leluasa. Di jalan yang masih tanah dan bercampur batuan ini akan membuat Claudia kesulitan jika memakai dress. Nona Fisgrad, nantinya di sini akan ada coworking space, 2 lantai khusus untuk coworking space. Kemungkinan berada di lantai 50 dan lantai 70. Untuk desain saya yakin Anda pasti sudah menemukan yang paling cocok. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa memberitahu saya agar saya bisa menjalankan apa yang Anda inginkan, ucap sang mandor. Claudia berkeliling menelusuri bangunan. Beberapa para kuli bangunan yang sedang bekerja menyapa Claudia dengan senyuman. Tentu Claudia membalas senyuman dari para kuli bangunan tersebut.
Aku ingin nanti di atap disesuaikan dengan lampu hias yang sudah aku desain, ujar Claudia pelan. Sang mandor mengangguk. Baik Nona, nanti akan saya atur. Mungkin jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mengirimkan saya desain atap yang sesuai Anda buat. Oke, setelah ini aku akan mengirimkannya padamu, balas Claudia dengan senyuman di wajahnya. Christian mendekat. Apa ada masalah? Sang mandor menatap Christian. Kemarin surat izin sempat mengalami kendala. Pemerintah Seoul juga sempat menanyakan tentang surat izin. Tapi semua sudah selesai, Tuan. Hanya ada kesalahpahaman saja. Christian mengangguk. Bagus. Kalau ada masalah, kau segera kabari aku atau Eddie agar bisa masalah cepat selesai. Kualitas harus tetap terjaga. Klien yang kita tangani bukan orang sembarangan. Baik, Tuan Hastings, jawab sang mandor sopan. Claudia melangkah mendekat ke dinding, namun tiba-tiba bangunan di atas nyaris runtuh mengenai Claudia. Sontak Christian terkejut dikala melihat bangunan di atas kepala Claudia hampir runtuh. Claudia, awas! Christian berlari memeluk erat tubuh Claudia. Mereka terjatuh ke tanah bersamaan dengan bangunan runtuh mengenai lengan kanan Christian. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe